Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Dek Rati yang mau mengikuti konseling kakak mengenai pendewasaan usia perkawinan. Nah, karena sesuai kuesioner kemarin bahwa Rati kakak akan memberikan konseling mengenai pendewasaan usia perkawinan kepada Rati. Mungkin Rati bukannya kurang mengenai pengetahuan tentang PUP, tetapi kakak mau membagi ilmu lagi mengenai PUP atau pendewasaan usia perkawinan. Nah, sebelumnya kakak mau data dulu ya. Nama lengkapnya siapa, Dek? Rati Tri Ayu. Rati Tri Ayu. Umurnya sekarang berapa? 14. Agama? Alamat? Fitrida 2. Nah, mungkin dalam pemberian konseling ini nanti, setelah kakak ada pertanyaan, diharapkan Rati menjawab dengan sejujur-jujurnya dan kita akan saling menjaga kerahasiaan. Nah, nanti percakapan kita ini hanya berlaku di dalam kelas ini saja. Setelah sudah keluar, kita nggak perlu menyebarluaskan atau mempublikasikan ke orang lain. Jadi, Rati nggak perlu khawatir jika ada rahasia yang tidak bisa diungkapkan. Kita sama-sama jaga rahasia, ya. Nah, mengenai pendewasaan usia perkawinan, apakah Rati sudah siap? Nah, kakak mau nanya, apa sih pendewasaan usia perkawinan? Tahu nggak? Nah, pendewasaan usia perkawinan ini merupakan metode atau upaya untuk meminimalisirkan anak menikah di usia dini. Nah, kayaknya Rati tahu deh. Tahu nggak apa sih menikah di usia dini? Menikah di bawah umur. Nah, betul sekali, menikah di bawah umur. Nah, sebenarnya menurut BKKBN, seorang wanita umur idealnya menikah tuh di atas umur 21 tahun. Nah, sekarang kan Rati baru 14 tahun, masih di bawah umur. Dan untuk laki-laki itu di atas 25 tahun. Nah, apa sih perkawinan muda, pernikahan di bawah umur? Terus pendewasaan usia perkawinan tidak hanya untuk menunda perkawinan, tetapi juga menunda kehamilan, menjarangkan kehamilan dan mencegah kehamilan. Nah, kemudian ada faktor penyebab pernikahan usia di bawah umur tadi. Apa saja sih, Kak? Apa saja kira-kira apa sih faktor menikah di bawah umur? Enggak. Ternyata faktornya ada di level, dibuka ya halaman kedua. Nah, ini ada faktor pertama, ekonomi keluarga. Nah, Kak, kok faktor ekonomi? Nah, misalnya nih di sebuah keluarga ekonominya rendah, kemudian misalnya ada orang yang mau menikahi anak orang tua tersebut, tetapi dia itu kaya. Nah, kira-kira orang tua si perempuan ini menyuruh nggak anaknya itu menikah? Nah, beda dengan ini, Dek. Orang tua menyuruh anak perempuannya menikah dikarenakan pasangannya kaya. Karena tadi si orang tua perempuan ini ekonominya rendah atau bisa dikatakan miskin. Nah, jadi untuk memperbaiki segi ekonominya, otomatis dia menyuruh anaknya untuk menikah dengan orang kaya ini tadi. Tapi dia tidak tahu berapa sih umur anaknya, berapa sih ideal umur anak perempuan menikah. Nah, maka dari itu tadi Rati sudah tahu kan berapa sih ideal perempuan menikah? 21. Nah, umur 21 tahun ke atas. Kalau laki-laki 25 tahun ke atas. Nah, kemudian ada adat dan budaya. Nah, kan sering kita temui ini, misalnya di perkampungan. Misalnya anaknya baru 20 tahun, tetapi belum menikah. Sering dibilang perawan tua, nggak laku, ya kan? Nah, karena dari omongan orang tadi, maka orang tua si perempuan ini mau menikahkan anaknya di bawah umur. Karena tadi omongan dari tetangganya mungkin. Kemudian adat dan budaya. Nah, ada juga adat di Indonesia, di Madura, mereka tuh menikahkan anaknya karena mau memperbaiki ekonominya, karena tadi melihat kekayaan si laki tadi. Nah, itu jangan sampai. Nah, kemudian ada kehendak orang tua yang dinamakan perjodohan. Pernah dengar yang dijodoh-jodohkan menikah? Nah, pendidikan. Nah, di pendidikan ini kurangnya pengetahuan. Misalnya Rati tadi kan sudah tahu, si perempuan menikah di umur 21 ke atas, terus laki-laki 25 tahun ke atas. Nah, mungkin orang yang tidak ada pendidikan, tidak mengetahui ilmu tadi, dia sah-sah saja menikah di bawah umur gitu. Nah, itu sudah tahu kan ideal menikah. Nah, kemudian ini yang paling harus dicegah, kemauan anak.
Nah, kira-kira Rati nanti mau menikah umur berapa? 25 26. Nah, nggak apa-apa, yang penting di atas 21 tahun. Nah, ini kemauan anak. Mengapa bisa sih Kak kemauan kita menikah? Karena tadi misal melihat orang lain menikah. Karena di usia remaja kalian, pemikiran kalian itu masih labil, sering emosi nggak jelas, ya kan? Terkadang marah, terkadang diam. Nah, kemudian rasa ingin tahu kalian itu lebih tinggi, rasa penasaran lebih tinggi. Misalnya melihat ini, oh, bisa melihat orang pacaran, kayaknya aku mau deh pacaran juga. Melihat orang yang mau juga gitu kan. Rasa ingin tahu kalian itu tinggi di umur yang sekarang. Nah, kemauan anak itu sangat dihindari, jangan sampai kalian menikah di bawah umur. Nah, kemudian ada apa saja sih Kak faktor menikah di bawah umur? Nah, ini ada dampaknya di belakang. Nah, dampak menikah di bawah umur. Yang pertama itu ada psikologis, yang warna hijau itu psikologis. Nah, psikologis ini terkait tentang emosi. Misalnya, orang menikah di umur 19 tahun, emosinya belum terkontrol, maka kedua laki-laki dan perempuan ini bisa menyebabkan perkelahian, menjerumus ke perceraian. Mereka kan saling egois, mau menang sendiri, nggak mau mengalah kan, itulah menyebabkan perceraian. Kemudian ini yang warna oranye ada fisik. Nah, tadi idealnya mengapa? Nah, mungkin Rati bertanya, Kak, mengapa perempuan itu harus menikah di umur 21 tahun ke atas? Kira-kira kenapa? Nah, mengapa BKKBN menganjurkan perempuan menikah di umur 21 tahun ke atas? Dikarenakan rahim seorang wanita kuat atau sudah matang ketika umurnya 21 tahun ke atas. Tahu rahim? Nah, kalau 21 tahun ke bawah, rahim perempuan belum kuat atau belum matang untuk mengandung. Maka dari itu dianjurkan 21 tahun ke atas, berarti sudah kuat. Nah, ini ada dampaknya di fisik. Kenapa kok di fisik? Nah, karena kalau di bawah 21 tahun ke bawah, rahimnya belum kuat, belum matang, tiba-tiba mau mengandung. Jadi janin tahu kan? Janinnya ada di dalam rahim itu tidak bertumbuh dengan baik atau tidak berkembang dengan baik. Karena tadi misalnya kita di sebuah rumah, kalau kita akan menempati rumah jika rumah sudah jadi kan, sudah bisa ditinggali. Nah, kira-kira begitulah rahim. Kalau misalnya rumah belum jadi, lantai nggak ada, kita menempatinya nggak sesuai kan? Nah, begitu nggak nyaman kan? Nah, begitulah kira-kira diibaratkan wanita jika menikah di bawah 21 tahun dan 21 tahun ke bawah dan 21 tahun ke atas. Itulah kira-kira, sudah mengerti? Nah, kalau fisik tadi, kalau wanita hamil di bawah 21 tahun, maka bayinya kemungkinan lahir prematur. Kalau prematur? Prematur itu lahir di bawah bulannya. Misalnya itu nggak cukup bulan, kita kan melahirkan itu 9 bulan mengandung, yaitu 7 bulan prematur namanya. Prematur itu menjerumus ke sesar. Cesarean. Sesar itu banyak dampaknya, bisa menyebabkan preeklamsia pada si ibu. Preeklamsia tahu? Preeklamsia itu perdarahan hebat yang keluar dari rahim yang menyebabkan kematian. Itulah mengapa tidak dianjurkan untuk menikah di bawah umur. Nah, kemudian di sosial. Nah, misalnya kalian ini nikah di bawah umur, otomatis tetangga menggosipkan kita kan, bilangnya tidak. Misalnya, oh dia itu menikah karena hamil duluan. Oh dia menikah itu wanita yang nggak benar, gitu kan, pasti diomongin sama tetangga. Dan bahkan teman kita pun nggak mau berteman sama kita lagi kan, karena mereka sudah berpikir negatif tentang diri kita. Nah, mengakibatkan depresi. Tahu depresi? Tahu? Stres berat. Mana lagi mengandung, mana lagi stres, janin di dalam rahim tidak berkembang, tidak bertumbuh, maka akan merusak kehidupan diri kita sendiri. Nah, kemudian dari sosial ekonomi. Nah, tadi pendidikan yang kurang tahu ideal menikah umur berapa, keluarga menjadi beban perekonomian yang cukup berat. Nah, tadi misalnya orang tua berpikir misalnya anaknya menikah mengurangi beban, itu kan kebanyakan orang tua. Oh, nikahkan sajalah anak saya ini biar beban saya berkurang. Nah, itu pemikiran yang salah loh. Sebenarnya semakin anak kita menikah malah bertambah
anggota keluarga dalam rumah, malah bertambah beban. Itu salah pemikiran orang tua. Nah, kemudian memicu perceraian seperti yang kakak bilang tadi, karena di umur pernikahannya muda, otomatis egoisnya masih berlawanan. Di umur kalian ini rasa egois kalian belum bisa terkendali. Pasti misalnya di umur kalian ini masih mau menang sendiri kan, masih mau pokoknya ambo yang paling benar, ambo yang gitu, ambo pokoknya itu kan. Nah, di umur kalian tuh masih egoisnya masih tinggi. Nah, di umur yang di bawah umur, otomatis kalian tuh belum tahu, sebagai istri ini loh kerjanya, suami ini loh, masih belum tahu kan, belum, pemikiran kalian belum matang sampai ke situ. Apakah di umur kalian masih sudah bisa mengurus suami atau istri? Belum kan? Sedangkan mengurus suami, mengurus anak, mengurus diri sendiri pun belum bisa kita kan. Nah, itu ruginya itu pada diri kita sendiri loh. Nah, pernikahan dini mengakibatkan anak tidak mampu mencapai pendidikan yang lebih tinggi. Nah, misalnya tamat SMP langsung nikah, kira-kira mau nggak melanjut SMA? Fokus nggak? Nggak kan? Nah, terputusnya pendidikan. Nah, hanya 5,6% yang masih mau melanjutkan sekolah. Otomatis tidak, konsentrasi kita belajar nggak ada lagi kan? Kalau sudah menikah, banyak pikiran mau ngurus anak, mau ngurus suami, belum pemikiran yang lain tentang mertua dan sebagainya. Nah, kemudian tadi ada ekonomi, pendidikan, ini ada kesehatan. Nah, infeksi kandungan. Kak, kok bisa infeksi kandungan? Nah, tadi yang kakak jelaskan tadi, rahim belum matang kalau menikah, kalau mengandung di umur di bawah 21 tahun. Nah, bisa jadi menyebabkan infeksi kandungan kalau si ibu sedang mengandung. Kemudian ada kanker serviks. Kak, kok bisa kanker serviks sih? Nah, misalnya orang yang menikah di bawah umur, otomatis tahu berhubungan seks, berhubungan suami istri, tahu kan? Nah, otomatis mereka kurangnya pengetahuan mengenai berhubungan suami istri. Mereka melakukan sesuai egonya masing-masing. Namanya juga remaja, pemikirannya belum stabil. Nah, dari segi itu bisa memicu infeksi serviks. Tahu kanker serviks? Kanker pada daerah kemaluan wanita. Itu fatal, menyebabkan kematian juga. Nah, tadi prematur, bayi lahir tidak sesuai umurnya. Malnutrisi. Nah, malnutrisi ini tadi rahimnya lemah, belum bisa mengandung kan, belum matang rahimnya, belum kuat. Nah, otomatis jadi di dalam rahim nutrisinya kurang. Makanya sering orang yang hamil muda dia tuh melahirkan anak yang cacat. Nah, karena itu tadi, karena ibarat kata yang seperti yang kakak jelaskan, kita menempati rumah yang belum layak kita tempati. Otomatis kita tidak nyaman kan di dalam itu. Nah, begitulah kira-kira. Nah, tadi kehamilan persalinan berisiko tinggi, preeklamsia yang menyebabkan kematian. Ini ada peran orang tua memberikan pemahaman agama, memberikan edukasi seksual dan kesehatan reproduksi, pantau pergaulan dan kegiatan anak. Bisa juga kalian menanyakan kepada orang tua, Pak, Ma, gimana sih kalau sudah menikah, apa sih resiko-resiko yang kita hadapi misalnya? Tidak apa-apa, itu untuk pengetahuan kita supaya tidak terjerumus ke hal yang seperti nanti, supaya pemikiran kita matang. Kalau sudah berumur 21 tahun ke atas, misalnya sudah mau menikah gitu ya, nggak apa-apa kalau kita bertanya kepada orang tua. Kemudian ini pencegahan pernikahan usia perkawinan bagi remaja. Pertama, meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Misalnya yang selama ini kita bolong sholat, berguyur-guyur untuk full, berdoa, melakukan kegiatan atau aktivitas yang bermanfaat. Kalau kira-kira apa kegiatan Rati sehari-hari? Ada ikut organisasi? Enggak. Kalau di rumah bantu orang tua? Iya. Nah, misalnya melakukan kegiatan aktivitas bermanfaat, mengurangi main HP. Kan kalau kita main HP, buka Facebook, buka Instagram, ada aja yang muncul hal-hal yang negatif kan. Nah, misalnya meminimalisirkan main gadget. Misalnya seharian tuh 5 jam Rati ini main. Nah, diusahakan meminimalisir misalnya 4 jam, guyur 3 jam, lebih ke hal yang bermanfaat aja. Apalagi masa pandemi kan, rata-rata HP terus dipegang kan. Nah, kemudian mengejar target cita-cita yang akan dicapai. Kira-kira nanti Rati mau jadi apa kalau sudah tamat? Pramugari polisi. Nah,
harus ditanamkan, oh nanti aku mau jadi pramugari atau polwan. Pokoknya aku harus fokus sekolah, sekolah dan sekolah supaya bisa membanggakan kedua orang tua, supaya cita-cita saya bisa tercapai. Jauhi dulu yang namanya pacaran, jauhi pertemanan yang kurang baik. Nah gitu. Kemudian mengingat kerja keras orang tua dalam membiayai sekolah. Oh iya, kalau saya pacaran nanti akan memicu ke perzinahan, tahu zina. Sedangkan orang tua saya sudah susah keras membiayai sekolah, mencari uang dan mengharapkan saya menjadi orang sukses. Nah, masa saya harus membalas kedua orang tua saya dengan hal-hal yang tidak baik, gitu kan? Kita harus memikir orang tua kita yang telah bekerja keras untuk membiayai kita sekolah. Kemudian membuat goal atau tujuan hidup. Nah, seperti Rati tadi, pokoknya kalau saya tamat SMA, saya mau tes pramugari, saya harus tes polwan. Jadi saya harus belajar terus, fokus, mendapat nilai yang tinggi agar saya bisa masuk pramugari dan polwan. Kita harus mencantumkan dalam pikiran kita. Pokoknya pikiran saya tidak boleh tercemar mengenai pacaran, apalagi mendekati hal-hal yang tidak baik atau negatif. Itu tanamkan ya. Sebelumnya dari panjang kali lebar, kira-kira ada ilmu yang didapat. Nggak boleh menikah di bawah umur. Nggak boleh menikah di bawah umur. Faktornya dapat menyebabkan diri kita sendiri. Betul. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita nonton video? Enggak. Video dulu ya. Pendewasaan usia perkawinan. Dalam undang-undang Kedengaran? perlindungan anak nomor 23 tahun 2002 terkait usia di bawah 18 tahun pernikahan. Alasannya ya, kematian mengisi nama sama si dedek bayi. Kasian kan si dedek bayi nggak salah apa. Bukan kejadian sama kamu. Jelas enggak. Terus gimana cara menikah? Ini dia solusinya. PUP saat usia perkawinan. PUP adalah pembebasan usia perkawinan hanya pernikahan usia pertama atau usia minimal plus buat menunda usia pertama supaya kembali di usia 4 dan dewasa. BKBN juga bilang kalau usia pas buat nikah adalah 21 sampai 25. So, jangan nikah sebelum usia itu ya guys. Pacaran bisa aja sih, tapi ini jangan ke hotel. Jangan kek. Tapi lebih baik ya usah. Ya, yang positif-positif aja. Nggak usah dicoba kalau pacaran tuh deh. Jangan lupa juga Hindari. ya. Kalau kawan nggak apa-apa, cuma sekedar kawan kan. Kan jadi nggak mikir deh buat lakuin yang aneh-aneh. Dan satu lagi, bikin juga sosialisasi. Nah, sosialisasi kayak gini. Atau PNS supaya jadi lebih tahu gimana sih buat keluarga yang sejahtera di zaman ini kalau kalian udah nikah. Tapi kalau udah kalian nikah muda gimana? Jangan lupa, kerja itu nggak cuma buat muda pernikahan usia dini, tapi juga buat muda usia tua. So, kalau kamu udah terlanjur nikah muda, ya udah usia kehamilan pertamanya yang harus kamu mundurin. Salah satu caranya di bulan madu. Sekarang kalau udah nikah anak muda, semua harus belajar otodidak. Dan jangan angkat-angkat beban yang berat. Kalau si dedek udah lahir, mungkin nanti dedek ditutup anda supaya tak kayak papa mamanya yang minta di bawah usia. Jaga juga hubungan sama si anak, karena itu pengaruh banget buat tumbuh kembangnya dia. Orang tua harus jadi teman yang baik buat si anak, karena dia bakal jadi terbiasa buat terbuka dalam segala hal pada orang tuanya. Jangan sering marahi anak, karena akan membuat dia jadi takut jujur dan bangga dengan orang tuanya. Bangsa mempunyai banyak cita, impian, dan harapan. Remaja penuh warna. Kalian adalah harapan bangsa sebagai generasi bercahaya.
Jadi dari penjelasan tadi, dari